Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Ramadhani Putra dengan NIM 116, Marcel 054, Nadia 060, Gimnastia 135, dan Jody 141. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi simulated handling pada studi kasus traveling salesman problem. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian dataset, di mana dataset yang kami gunakan adalah UK Cities yang terdiri dari 48 kota, di mana terdapat 4 atribut, yaitu ada cities nama kota, latitude koordinat lintang, longitude yaitu koordinat bujur, dan population yaitu jumlah penduduk kota. Di sini dapat kita lihat kalau misalkan TSP ini permasalahannya itu bagaimana menemukan rute terpendek yang mengunjungi semua 48 kota ini tepat satu kali lalu kembali ke kota asal. Kemudian di sini dapat dilihat yaitu ada persebaran dari 48 kota di UK, sebagian besar berada di bagian tengah dan bawah, yang mana titik terbanyaknya adalah di London yang dimana hampir 9 juta jiwa. Nah, kemudian juga dari 48 kota ini kombinasi rutenya pasti sangat banyak. Kemudian secara matematis nggak mungkin dicoba satu persatu, jadi pakai pendekatan meta heuristik yaitu simulated handling untuk menemukan rute yang paling optimal. Untuk penjelasan metodenya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut ke penjelasan metode, konsep dasar traveling salesman problem merupakan salah satu persoalan optimasi kombinatorial yang paling klasik dan populer dalam bidang informatika dan riset operasi. Kompleksitasnya pada TSP ini diklasifikasikan sebagai masalah intihar. Secara komputasi, jumlah kemungkinan rute untuk n kota adalah n-1 faktorial per 2 faktorial. Konsep dasar simulated handling sendiri adalah algoritma meta heuristik yang terinspirasi dari proses annealing dalam metalurgi, yaitu teknik pemanasan dan pendinginan material seperti logam atau kaca secara terkontrol untuk meningkatkan kristalinitas dan mengurangi cacat pada struktur mikronnya. Untuk mekanisme simulated annealing pada TSP ini, kami mengikuti alur logika seperti menggunakan inisialisasi solusi awal, lalu fungsi evaluasi atau cost-nya, menggunakan rumus berikut, kemudian pembangkitan solusi tetangga atau neighborhood-nya, lalu acceptance probability dengan menggunakan rumus P sama dengan eksponen min delta E per T. Lalu untuk suhu update-nya kita menggunakan rumus T-new sama dengan T-out dikali alpha. Nah, alpha-nya itu sendiri yaitu adalah cooling rate-nya dengan konstanta di rentang 0,8 sampai 0,99. Parameter dan pengaruhnya kami menggunakan T0 sebagai temperatur awal, lalu alpha-nya sebagai cooling rate, dan jumlah iterasinya ini sendiri adalah percobaan pencarian solusi tetangga pada setiap level suhu atau total iterasi dari keseluruhannya. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan program. Langkah pertama kita import library. Di sini kita menggunakan library NumPy, Pandas, Matplotlib, Random, dan Time untuk mendukung proses komputasi, pengolahan data, dan visualisasi. Selanjutnya kita masuk ke load dan pre-processing data, di mana di sini kita menggunakan cara membaca data dari belakang, memisahkan koordinat latitude atau longitude, kemudian mengambil nama kotanya, dan ketika data sudah rapi ini, maka kita simpan dalam format tabel atau data frame. Selanjutnya kita masuk ke eksplorasi data. Di sini kita memvisualisasikan titik-titik kota pada peta berdasarkan koordinatnya, serta menggunakan indikator visual seperti warna dan ukuran titik untuk merepresentasikan jumlah populasi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi jarak. Di sini kita menggunakan fungsi Haversin yang secara akurat menghitung jarak lengkung bumi. Agar program berjalan cepat, kita menghitung semua kemungkinan jarak antar kota di awal dan menyimpannya dalam sebuah matriks jarak yang berukuran 48 x 48. Selanjutnya implementasi simulated annealing, di mana terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase awal menggunakan suhu tinggi. Di sini algoritma bahkan sengaja menerima rute yang lebih buruk
dengan tujuan agar tidak terjebak di dalam lokal optima. Selanjutnya fase akhir yaitu suhu menurun, di mana seiring jalannya iterasi suhu sistem diturunkan perlahan, membuat algoritma menjadi semakin pemilih, menukar urutan kota dengan lebih hati-hati dan hanya menerima rute yang benar-benar lebih pendek hingga akhirnya menemukan rute yang paling optimal. Selanjutnya, menjalankan algoritma. Pada tahap ini, algoritma SA dijalankan menggunakan parameter yang telah ditentukan. Nah, untuk parameter utamanya ada T0 atau initial temperature sebanyak 5000, ini adalah suhu awal sistem. Selanjutnya adalah alpha cooling rate-nya sebanyak 0,995. Parameter ini mengontrol seberapa cepat atau lambat suhu akan didinginkan pada setiap iterasi. Selanjutnya adalah Tmin atau minimum temperatur sebanyak 0,001. Ini adalah syarat pemberhentian algoritma yang pertama. Jika iteration terus berjalan hingga suhu T turun mencapai nilai Tmin, maka proses pencarian akan dihentikan karena sistem dianggap sudah membeku. Lalu ada max iteration sebanyak 100.000. Algoritma akan otomatis berhenti jika sudah melakukan pengulangan pencarian solusi sebanyak 100.000 kali. Selanjutnya adalah neighbor function. Parameter ini menentukan cara algoritma untuk membangkitkan solusi tetangga rute baru. Fungsi swap berarti rute baru dibuat secara acak dengan cara menukar urutan. Lanjutnya ada log interval. Parameter ini meminta program untuk hanya mencetak progres jika ke layar ke setiap kelipatan 10.000 iterasi. Nah, untuk alurnya itu membuat solusi baru, menghitung total jarak, membandingkan solusi sebelumnya, menentukan penerimaan solusi, lalu menurunkan suhu. Selanjutnya adalah grafik konvergensi. Proses dimulai dengan memantau grafik konvergensi. Di awal grafik akan naik turun karena algoritma sedang aktif mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Seiring waktu, fluktuasi ini akan berkurang dan garis grafik mulai menurun hingga mendatar. Kondisi stabil ini menjadi bukti bahwa algoritma telah menemukan solusi yang paling optimal. Selanjutnya adalah visual rute. Hasil angka tersebut kemudian diubah menjadi visualisasi rute. Setiap kota ditampilkan sebagai titik yang saling terhubung, membentuk satu lingkaran perjalanan utuh. Lewat gambar ini, kita bisa memastikan secara langsung bahwa setiap kota sudah dikunjungi tepat satu kali dan rute kembali ke titik awal sesuai aturannya. Lalu ada hasil dan analisis. Untuk mendapatkan hasil terbaik, dilakukan analisis terhadap efisiensi, jarak, dan kecepatan komputasi. Disinilah pentingnya mengatur parameter atau tuning. Jika pengaturan suhu awal terlalu rendah, algoritma akan cepat terjebak pada solusi yang kurang bagus, namun jika terlalu tinggi, prosesnya akan memakan waktu yang terlalu lama. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari running program ini. Oke, yang pertama di sini ada hasil dari justifikasi biasa bahwa telah berhasil import data atau library-nya. Kemudian di sini pada section 3 kita akan mendapatkan output gambar yang menunjukkan persebaran kota atau scatter plot dari 48 kota di UK. Dengan di sini kita dapat lihat untuk masing-masing plotnya itu atau titik bulat ini, semakin pekat warnanya menandakan bahwa kota tersebut memiliki populasi yang lebih banyak. Dan kemudian di sini kita dapat lihat ada latitude-nya, kemudian ada longitude dari masing-masing kota ini. Contohnya di sini ada London yang memiliki warna paling pekat, yang menandakan bahwa London ini merupakan kota dengan populasi terbanyak. Di sini ada output dari 10 kota yang diurutkan berdasarkan populasi. Yang pertama ada London dengan 8 juta populasi, dan ada Bristol di urutan ke-10 dengan 467.000 populasi. Kemudian di sini ada output perhitungan jarak ya. Dari London ke Birmingham contohnya 162,50 km. Kemudian saya lanjut ke output pada section 6, itu menjalankan algoritma simulated tunneling ya. Di sini kita dapat output jumlah kotanya, T0 atau T awal ya, kemudian cooling rate-nya, kemudian Tmin, kemudian max iterasi, dan cost awal. Yang mana cost awal ini dibangkitkan dari rute acak. Kemudian kita dapat lihat sini ada stop. Iterasinya berhenti pada 3079 iterasi. Yang mana base cost-nya itu adalah 4.429,16 km. Dengan total penerimaan itu 714 atau 0,7%, dan juga eksplorasi atau penerimaan solusi yang lebih buruk dengan tujuan mencari solusi yang lebih baik itu ada 337. Kemudian ada visualisasi konvergensi ya. Di sini kita dapat melihat perbandingan dari total jarak dengan iterasinya. Pertama, kita dapat lihat di sini ada current cost atau cost saat ini dengan base cost yang didapat. Tentunya pada iterasi pertama di sini
untuk base cost-nya itu ada di sekitar 10.200, sedangkan current cost-nya itu ada di sekitar 10.500. Nah, kemudian kita di sini dapat lihat saat current cost dan base cost di sini berada pada titik sama, ternyata current cost-nya mengalami kenaikan yang signifikan. Yang menandakan bahwa di sini program menerima solusi yang lebih buruk dengan tujuan melakukan eksplorasi. Dan saat eksplorasi berhasil, program di sini dapat mendapatkan solusi dengan cost yang lebih kecil. Kemudian terjadi penurunan yang signifikan. Sedangkan untuk cooling schedule, di sini penurunan dari suhunya terjadi secara linear. Oke. Kemudian di sini ada output gambar dari rute terbaik TSP-nya, yang mana dimulai dari Crowley. Kemudian kita dapat melihat urutan rutenya dengan melihat warnanya. Dimulai dari warna biru muda sampai ke ungu muda. Dimulai dari Crowley, kemudian ke Brighton, ke London, dan seterusnya sampai ke warna rute yang ungu, yang mana kembali ke Crowley. Oke, kemudian kita masuk ke section 9 yang merupakan hasil dan analisis. Di sini total jaraknya tadi 4.429,16 km dengan jumlah kota 49. Yang mana urutan kunjungannya adalah Crowley, kemudian Brighton, kemudian Peterborough, sampai ke kota yang paling akhir. Kemudian, pada section ke-10, kita mencoba melakukan eksperimen parameter tuning, yang mana kita melakukan perubahan pada cooling rate-nya. Di sini kita dapat lihat pada grafik ini, contohnya cooling rate-nya di sini ada fast cooling, di mana itu alpanya sama dengan 0,9, medium cooling, alpanya 0,95, dan slow cooling, alpanya 0,99. Jika kita lihat di sini fast cooling, itu mendapatkan base cost-nya itu ada di 7.452,7 km, ya, dengan iterasi yang tidak sampai 200 iterasi, karena terjadinya penurunan suhu yang sangat cepat. Kemudian pada medium cooling, di sini medium coolingnya kita lihat mendapatkan jarak terbaik itu adalah 6.290,63 km dengan total iterasi sekitar 300 iterasi. Kemudian di sini kita lihat slow coolingnya dengan alpha sama dengan 0,99 berhasil mendapatkan jarak terbaik 4.143,35 km. Yang mana di sini dimulai dari sekitar 11.000 km. Kemudian di sini sempat terjadi stagnasi atau terjebak pada lokal optima di sekitar 250 iterasi sampai ke 350 iterasi, namun berhasil keluar akibat dari penerimaan solusi atau eksplorasi solusi, dan berhasil mendapatkan solusi terbaik di sekitar 1.500 iterasi dengan cost-nya itu adalah 4.143,35 km. Kemudian kesimpulan dari program ini, rute terbaik adalah rute dengan cost 4.429,16 km yang ada pada section 9 sebelumnya. Mungkin cukup sekian implementasi simulated annealing dari kasus ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.